Baik, bertemu lagi dengan saya Mr. ID Serba Serbi Pro. Kali ini saya akan membahas bagaimana ketika bibit ikan gurame Anda usia 1 bensol itu terkena penyakit. Jadi penyakitnya bisa Anda lihat sendiri, nanti saya berikan contohnya, terus kemudian saya berikan solusinya. Jadi ikuti terus channel Serba Serbi Pro. Oke, jangan lupa subscribe dan juga like, juga tombol notifikasinya diaktifkan untuk mendapatkan informasi terkait dunia perikanan di channel Serba Serbi Pro. Oke, langsung saja lanjut. Oke, hari ini bro, saya akan menjelaskan bagaimana kita mengatasi masalah bibit ikan gurame kita itu ketika mempunyai masalah seperti ini ya. Nah, bisa dilihat di samping kanan kiri saya ini masalah penyakit guramenya seperti itu, bisa Anda lihat. Nah, ketika Anda mengalami masalah, bibitnya mengalami masalah seperti itu, jangan panik, jangan bingung. Kami akan mengatasinya. Kami akan berbagi trik bagaimana untuk mengatasi masalah-masalah seperti yang di atas ini. Oke, untuk lanjutnya itu kemarin saya sudah menjelaskan bagaimana cara membersih kolam, terus kemudian bagaimana cara mengganti air, itu bisa disimak di video yang satu ini. Oke, maka itu akan berguna untuk mengatasi masalah penyakit ikan gurame Anda. Jadi yang pertama saya jelaskan dulu tentang penyebabnya. Jadi penyebab ikan gurame itu seperti pada gambar ini, pada video saya yang ini, itu adalah yang pertama adalah faktor suhu. Faktor suhu yang perubahannya sangat signifikan itu bisa mengakibatkan ikan gurame itu menjadi seperti ini. Jadi kepalanya besar, badannya kecil. Karena apa? Ikan ini tidak bisa makan dengan sempurna, itu karena suhu yang ada di lingkungannya, di sekitar lingkungannya itu tidak mendukung. Akibatnya apa? Dia tidak makan, besar kepalanya saja, tubuhnya kecil, tidak punya daging. Jadi seperti itu. Perlu diketahui juga selain suhu yang mempengaruhi, juga nanti kualitas air yang Anda gunakan untuk penebaran benih itu memang benar-benar harus steril. Steril dari apa? Steril dari satu, itu dari kotoran. Yang kedua itu dari campuran-campuran zat kimia. Itu yang ketiga biasanya itu terlalu banyak kadar air hujan yang masuk di dalam kolam Anda. Jadi karena terlalu banyak itu mengakibatkan pH di dalam kolam Anda itu menjadi tinggi. Kalau pH tinggi otomatis ikan tidak bisa bertahan dan dia tidak makan, tidak punya daging, kepalanya besar. Jadi bagaimana untuk mengatasinya? Jangan lupa dulu saya ingatkan kembali, klik tombol yang berada di bawah warna merah, subscribe, like, dan juga share bagi teman-teman yang lain yang membutuhkan video dari kami, dari channel Serba Serbi Pro. Oke, yang pertama, jika masalah ini muncul di ikan Anda, yang pertama yang Anda harus lakukan itu adalah mengganti air. Dengan cara apa? Ikuti video yang saya ini. Nah, ikuti video yang satu ini, video yang dahulu sudah pernah saya buat, itu adalah solusi untuk mengganti air kolam tanpa memindahkan ikannya dan juga tanpa debit airnya itu terbuang banyak. Jadi ikuti dari video yang dahulu saya buat. Jadi seperti itu teman-teman ya. Yang pertama adalah mengganti air. Yang kedua, setelah Anda mengganti air, terus kemudian airnya menjadi jernih, itu jangan dikasih obat. Karena apa? Kalau obat itu memang terbukti baik untuk ikan, tidak apa-apa. Tapi jangan asal coba-coba. Oke teman-teman ya, jangan asal coba-coba obat untuk menyembuhkan ikan gurame yang sakit. Karena apa? Ketika Anda coba-coba, satu kali Anda
menebarkan obat itu dalam kolam, maka satu kolam ikan Anda akan habis ketika obat itu tidak terpercaya. Jadi seperti itu. Yang kedua, obat yang saya pakai itu bukan obat dari toko atau dari toko-toko pertanian atau toko-toko alat perikanan. Itu yang saya pakai itu ada di sekeliling Anda, di sekitar Anda itu ada, yaitu saya pakai daun gedang, daun pisang ya. Saya pakai daun pisang yang bagian ujung yang berwarna masih hijau muda, itu Anda pangkas, kemudian kemudian Anda cacah ya, pakai pisau atau apa, Anda cacah, terus kemudian ceburkan di situ. Nah, setelah itu Anda tinggal, itu adalah cara yang kedua. Terus yang ketiga, itu ada 3 cara. Yang ketiga, jangan memberi makan ketika ikan Anda bermasalah. Karena apa? Ketika Anda memberi makan 1 kali saja, itu akan mempengaruhi kadar air, akan mempengaruhi kualitas air yang Anda beri tabur makanan itu. Air menjadi keruh, terus kemudian tidak bersih, itu mengakibatkan infeksi atau bisa mengakibatkan ikan Anda bertambah menjadi parah. Itu yang ketiga. Yang keempat, jangan memberi makan ketika hujan lebat, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, jadi ketika hujan lebat itu ikan Anda ada yang seperti tadi, terus kemudian Anda kuras, terus kemudian Anda beri daun pisang, terus kemudian jangan Anda beri makan ketika hari itu hujan. Karena apa? Ketika Anda beri makan 1 hari itu, terus kemudian pH air menjadi tinggi, itu juga mengakibatkan ikan Anda akan berakibat fatal. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Itu penjelasannya untuk menyembuhkan penyakit seperti ini. Jadi ini belum diketahui oleh banyak orang itu obatnya seperti apa. Banyak petani itu bingung ketika ikannya mengalami kendala seperti itu ya. Jadi seperti itu. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Oke, jika Anda suka dengan video saya, silahkan like, share, dan juga klik lonceng bawah, notifikasinya diaktifkan. Karena apa? Anda akan mendapatkan informasi-informasi terkait dunia perikanan di channel saya. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalam.